Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, yaitu pendalaman materi IPA, KD 3.6 dan 4.6, cara menghasilkan bunyi dari beragam benda. KD 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Indikator, siswa mengidentifikasi bagaimana cara perambatan bunyi. KD 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Indikator, siswa menyajikan laporan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Baiklah anak-anak, perhatikanlah gambar alat musik tradisional. Dari alat-alat musik tradisional kita dapat tahu bagaimana cara memainkan dan menghasilkan bunyi. Yang pertama, alat musik seruling. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup, sehingga tiupan itu menimbulkan getaran udara dalam seruling. Getaran tersebut yang menghasilkan bunyi. Nah, selanjutnya anak-anak adalah alat musik sasando. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, sehingga menimbulkan getaran pada dawai. Nah, getaran tersebut yang menghasilkan bunyi. Selanjutnya, alat musik kendang. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul atau ditepuk, sehingga menimbulkan getaran pada kulit kendang. Getaran tersebut yang menghasilkan bunyi. Selanjutnya, perhatikanlah benda-benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita juga bisa menghasilkan bunyi. Misalnya piring yang dipukul dengan sendok akan menghasilkan getaran pada piring. Getaran tersebut yang menghasilkan bunyi. Jadi berbagai macam bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Getaran benda tersebut mengakibatkan udara di sekitarnya menjadi bergetar juga. Nah, getaran udara akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya bunyi. Yang pertama, jarak sumber bunyi terhadap penerima. Semakin jauh jarak sumber bunyi dengan penerima, maka semakin kecillah suara yang dihasilkan atau bunyi yang dihasilkan. Yang kedua, kuat atau lemahnya getaran yang dihasilkan. Yang ketiga, energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda. Dan keempat, jenis benda yang bergetar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat, cair, atau gas yang disebut udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara karena tidak ada udara sebagai media untuk merambatnya bunyi. Selanjutnya, kalian akan melakukan aktivitas percobaan bersama. Ikuti petunjuknya ya. Salah satu percobaannya adalah seorang siswa memukul permukaan meja, bisa dengan tangannya, atau dengan penggaris, atau dengan alat apa saja yang sudah mereka sediakan. Kemudian, satu atau beberapa siswa mendengarkan apakah meja yang dipukul tersebut menghasilkan bunyi. Kemudian, lanjutkan dengan percobaan selanjutnya dengan alat-alat yang sudah kalian bawa. Setelah melakukan percobaan, jangan lupa membuat laporan hasil percobaan ya anak-anak. Yang mana laporan hasil percobaan kalian itu yang akan kalian presentasikan di depan kelas. Sebelum pembelajaran ini berakhir, yuk kerjakan dulu soal latihannya. Soal nomor 1, bagaimana cara memainkan seruling hingga menghasilkan bunyi? Soal nomor 2, mengapa jika dawai alat musik sasando dipetik dapat menghasilkan bunyi? Ketiga, sebutkan alat musik daerah yang dimainkan dengan cara ditepuk. Keempat, mengapa kita dapat mendengar bunyi suatu benda? Dan yang kelima, dari mana asal berbagai bunyi?
Tak terasa, usai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa ya, share video pembelajaran ini ke temanmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.